Mbah Prio ini tiba-tiba naik ke atas, ngambil buku menu. Terus dia mulai presentasi. Iya, presentasi sejarah makanan kerajaan. Dia ceritain makanan ini dikonsumsi tahun berapa, perayaannya apa. Ya singkat sih, tapi suasananya itu loh gak masuk akal. Ini jam 11 malam lewat. Kami di tengah istana yang gelap dan ada kakek-kakek. Selamat malam kaum nokturnal, kembali lagi dengan aku Herlin di cerita malam ini. Hari ini ada cerita apa ya? Gini mas, malam ini kebetulan kita dapat cerita dari salah satu kaum nokturnal yang gak mau disebutin namanya. Tapi dapat doa juga sih dari kaum nokturnal tersebut. Katanya sih semoga sukses buat CMI ke depannya. Sebut-sebut dikit lah. Oke. Gimana sih? Nah, kebetulan ya, tadi kan aku sempat baca nih tipis-tipis ceritanya. Memang serem banget sih. Apalagi aku tuh bacanya tuh di sana tuh banyak kejadian gitu. Nah, penasaran kan gimana ceritanya? Tonton terus sampai habis. Ini menyangkut tempat yang sakral banget di kota X. Kejadiannya itu di pertengahan 2017. Waktu itu gue lagi libur semester dan mutusin buat liburan di Indonesia. Kondisinya gini, selesai SMA gue tuh pindah ke luar negeri buat kuliah. Jadi jujur aja, gue ngerasa asing lagi. Dan saat itu gue bahkan gak sempat mengakrabkan diri sama teman-teman gue sendiri, apalagi teman-teman sahabat gue. Gue pengen banget di momen libur lebaran itu gue bisa masuk ke circle mereka. Gue pengen dianggap asik pokoknya. Jadi rencana awal tuh simple banget. Mau ke kota A aja yang deket-deket. Tapi anehnya tuh di sini. H-1 atau malah mungkin hitungan jam lah sebelum berangkat tuh, bokap gue tiba-tiba nyeletuk. Kenapa nggak ke kota X aja? Mumpung libur lebaran, jalanan jadi sepi. Nah, padahal kota X itu jauhnya bisa 3 sampai 4 kali lipat dari rencana awal. Tapi karena gue pengen nyenengin semua orang, gue lempar ke teman-teman dan mereka pun setuju. Jadilah destinasi itu berubah. Mendadak banget sih emang. Kami sewa mobil travel, isinya 10 orang sama supir. Gue masih ingat urutan duduknya karena saking penuhnya tuh mobil. Di depan ada Pak Sopir dan sepupu Bang Oka. Di belakangnya ada gue dan sahabat gue, Tara namanya. Nah, baris berikutnya ada Novi sama Amel. Terus ada Putri sama Rizky. Dan yang paling belakang
ada Feby sama Ina. Kami rencana jalan Sabtu jam 8 pagi. Si Tara ada urusan yang gak bisa ditinggal. Jadi kami tuh baru berangkat di jam 12 siang lewat. Sampai di penginapan kota X itu udah jam setengah 11 malam. Ya capeknya gak usah ditanya deh. Gue pikir anak-anak tuh bakal langsung tidur. Tapi ternyata jam 11-an mereka malah lapar dan ngajakin nyari makan keluar. Nah, pas kita kumpul di teras mau berangkat, gue baru sadar, lah Tara kok nggak ada. Rizky bilang, Tara lagi tidur di kamarnya. Ya udah, gue samperin lah dia. Pas gue buka pintu kamarnya, gue emang sedikit paham soal beginian. Jadi gue langsung mikir, wah, astral projection nih. Gue gak berani bangunin dia kasar. Gue bisikin pelan-pelan di kupingnya, Tara, ayo pulang, balik ke badan yuk, kami mau makan. Yang lain udah nunggu. Begitu dia bangun, mukanya linglung banget. Pas di mobil nih, dia nanya ke gue, tadi gue tidurnya gimana? Pas gue ceritain, dia bilang dia mimpi dapat light show. Isinya tuh wajah-wajah penghuni seluruh kota X. Ada muka manusia, muka hewan, bahkan sampai muka setengah hewan dan setengah manusia. Dia bilang, gue kayak lagi dikenalin sama seisi kota ini. Abis makan, anak-anak nanya, abis ini mau ngapain? Sebenarnya gue punya niat terpendam nih. Gue pengen wisata mistis, tapi gue maunya yang tenang, kayak masuk rumah hantu yang legal lah. Kita lagi muter-muter jam 11 malam lewat, tiba-tiba Pak supir ini berhenti tepat di depan gerbang keraton. Dia nanya, mau berkunjung gak? Foto-foto aja depan gerbangnya. Gue lihat gerbang parkirannya kebuka lebar banget emang. Padahal jalanan tuh beneran sepi. Cuma ada sekitar 2 atau 3 motor lah yang lewat tuh. Kami turunlah dari mobil. Di sebelah kiri gerbang, gue lihat ada pos jaga. Isinya 3 orang bapak-bapak lagi nonton TV, main catur, sama sambil ngopi gitu. Normal banget kan? Terus tiba-tiba ada kakek-kakek ngelewat bawa sepeda ontel. Ya umurnya mungkin 80-an lah. Pakai baju polo abu-abu tua lusuh. Celananya coklat sama topi motif army. Kami sebut aja Mbah Prio. Novi samperin dia, nanya iseng, Mbah, boleh masuk gak? Teman saya dari luar negeri nih, besok udah pulang. Lah, gila ya, mana mungkin diizinin jam segini. Tapi Mbah Prio itu cuma senyum, sopan banget, dan malah bilang, ya udah, saya izin dulu ya sama yang di dalam.
Gue pikir disuruh nunggu di parkiran. Nggak taunya gerbang utama keraton yang segede itu dibuka lebar-lebar buat kami. Pas gue sama yang lain mau melangkah masuk, gue sempet ngelirik lagi nih ke pos jaga yang tadi rame sama yang main catur. Dan kalian tahu, tiba-tiba pos jaganya kosong melompong. TV mati, papan catur hilang. Bahkan gue gak ngeliat sama sekali ada tanda-tanda mereka pergi. Di situ gue sadar, kami bukan lagi masuk ke tempat wisata biasa. Kami baru aja diizinin masuk ke dimensi lain. Begitu gerbang utama itu dibuka, kami semua masuk. Rasanya luas banget. Kami gak langsung dibawa masuk ke gedung utama keraton, tapi dibawa ke area pelataran samping. Di situ ada semacam gazebo besar, tapi kayaknya dialih fungsikan jadi restoran buat wisatawan. Nah, Mbah Prio jalan di depan, kami ngekor di belakang kayak anak ayam. Anehnya, Mbah Prio ini tiba-tiba naik ke atas, ngambil buku menu. Terus dia mulai presentasi. Iya, presentasi sejarah makanan kerajaan. Dia ceritain makanan ini dikonsumsi tahun berapa, perayaannya apa. Ya singkat sih, tapi suasananya itu loh gak masuk akal. Ini jam 11 malam lewat. Kami di tengah istana yang gelap, dan ada kakek-kakek yang nerangin menu makanan kerajaan. Habis itu dia pamit, "Saya izin ke dalam dulu ya. Kalian tunggu di sini sebentar." Dia masuk ke area yang lebih gelap, ninggalin kami bersembilan di pendopo itu. Nah, pas kami nunggu itu, dalam waktu yang sangat singkat, mungkin cuma 5-10 menit, terjadi 5 kejadian ganjil secara bersamaan. Gue sebutin satu-satu ya. Pertama, Novi sama Amel lagi foto-foto nih di deket display delman kerajaan. Pas mereka lagi asik cekrek-cekrek, itu delman tiba-tiba gerak sendiri. Bukan cuma goyang, tapi kayak jungkat-jungkit gitu. Mereka tuh awalnya ketawa-ketawa. Kok gerak sendiri? Mereka belum takut. Kejadian kedua, Mas Oka, sepupu gue, tiba-tiba nyelonong, ngekorin Mbah Prio masuk ke dalam yang gelap itu. Kami semua panik. Kami teriakin lah, "Mas, balik, belum boleh masuk." Mas Oka malah balik sambil mukanya bingung banget. Dia bilang, "Lah, itu tadi di dalam ada bapak-bapak pakai baju kuning manggil gue." Padahal di situ cuma ada Mbah Prio yang udah jalan jauh
ke depan. Terus ketiga, si Pebi sama Ina yang balik lagi ke mobil karena rokoknya ketinggalan. Pas mau balik lagi ke kami, Pebi mau nutup pintu mobil nih. Dia banting, gak rapat. Dia buka lagi, banting lagi, tetap aja gak rapat. Sampai 3 kali, si Pebi akhirnya emosi. Dia ngumpat, anjing. Terus dia banting sekuat tenaga. Baru bisa rapat tuh mobil. Ingat ya, umpatan anjing di tempat sakral itu nanti ada harganya. Lalu kejadian keempat, ini yang gue alamin sendiri. Gue lagi bakar rokok, baru 1-2 hisapan deh. Tiba-tiba ada suara menggema di kepala gue. Bukan di telinga, tapi di dalam kepala. Suaranya bilang, awasin cewek yang rambut pendek. Gue langsung ngelirik Amel. Cuma dia satu-satunya yang rambutnya pendek mencolok saat itu. Tapi gue ngerasa suara itu bukan buat gue. Tapi gue nangkep percakapan makhluk lain. Dan terakhir, kejadian kelima. Ini yang gak masuk akal secara fisik. Gue selalu ngukur waktu pakai rokok. Rokok gue saat itu baru kebakar 1/5. Bahkan belum ada. Ya artinya baru sekitar 2 atau 3 menitan lah sejak Mbah Prio masuk ke dalam buat izin. Tiba-tiba Mbah Prio udah balik lagi manggil kami. Tapi penampilannya berubah total. Tadi kan dia pakai polo shirt abu-abu tua lusuh ya, sama celana coklat. Sekarang dia udah pakai baju dinas lengkap keraton. Penampilannya tuh rapi, pakai blangkon dan segala macamnya lah. Putri yang kuliah sastra Jawa langsung bisik-bisik, wah gak mungkin. Mbah Prio itu umurnya 80 tahun. Jalannya aja tertatih-tatih. Jarak dari pendopo ke tempat ganti baju itu ada sekitar 20 meter. Gelap gulita lagi. Ya secara logika, buat jalan ke sana aja butuh semenit, balik lagi semenit. Belum lagi pakai baju dinas keraton yang tata caranya itu ribet banget, butuh waktu lama. Tapi dia lakuin semua itu dalam waktu kurang dari 3 menit. Kami semua langsung diem, mulai ngerasa berat. Tapi Mbah Prio cuma senyum sopan dan bilang, ayo silakan masuk. Kami pun masuk ke dalam gedung keraton tersebut. Suasananya gelap. Lampu baru dinyalain satu-satu pas kami lewat. Lorongnya lebar, mungkin 3 meteran. Di kanan kiri ada kamar-kamar yang dikunci. Nah, di sini suara gaib tadi terbukti.
si Amel, cewek berambut pendek itu tiba-tiba jadi jahil banget. Di salah satu ruangan ada gamelan yang ditutup kain putih dan ada sajen kembangnya. Sakral banget lah pokoknya. Amel iseng, dia sentil itu gamelan sampai bunyi ting. Gue langsung tegur lah, Amel, jangan jahil. Gak lama setelah itu dia langsung nyamperin gue sambil nunjukin lengannya. Kak, lihat deh, masa tangan gue baret? Gue lihat tangannya dan ternyata ada luka baret tipis, kayak dicakar tapi nggak ada darahnya. Gue bilang, ya udah, makanya jangan aneh-aneh. Tapi anehnya, pas kami jalan terus ke ruangan display baju perang, dia bisik lagi ke gue, Kak, nambah lagi baretannya. Dia nunjukin lengannya lagi. Dan ternyata bener, baretannya tuh nambah terus. Padahal dia gak nyentuh apa-apa lagi. Kami makin masuk ke dalam, ke ruangan terakhir yang paling lebar. Isinya tuh tombak, baju perang, sama guci-guci gede. Di situ ada satu pintu yang ada plat namanya, kamar anak-anak. Mbah Priyo bilang itu dulu kamar sultan. Sekarang isinya barang peninggalan sultan yang dikunci. Pas Mbah Priyo lagi jelasin itu, tiba-tiba dia langsung menunduk dan bilang, saat ini Sultan lagi ngelihatin kita. Pas Mbah Priyo bilang begitu, suasana langsung drop. Dingin banget. Kami coba terus jalan masuk ke area gift shop atau oleh-oleh. Di situ si Rizky yang emang anaknya kritis banget ngeliat ada CCTV di pojok ruangan. Rizky nanya iseng, wah, ada CCTV ya mbah? Berarti Sultan beneran lagi ngeliatin kita dong. Mbah Priyo cuma jawab pendek, iya, Sultan ngelihat dari situ. Tapi masalahnya si Rizky merhatiin CCTV itu teliti banget. Kalau malam kan CCTV harusnya ada lampu merah infrarednya kan. Nah, ini itu mati total. Nggak ada tanda-tanda listrik nyala sama sekali. Jadi Sultan melihat lewat apa? Satu hal lagi yang jadi pertanyaan gue. Saat kami di depan ruangan Sultan itu, kenapa Tara tiba-tiba senyum-senyum sendiri ke arah depan pintu kamar anak-anak itu? Anehnya lagi, kami ini kan tamu ilegal ya. Datangnya aja jam 11 malam. Tapi Mbah Priyo sama sekali gak ngeburu-buru. Dia malah nawarin kami foto pakai topeng khas daerah situ. Biasanya kan wisatawan nih
yang minta foto. Tapi ini malah kebalik. Mbah Priyo yang maksa. Ayo, ini pakai topengnya. Foto buat kenang-kenangan. Kami dikasih 3 topeng yang berbeda. Disuruh ganti-gantian. Ya kami nurut aja. Mumpung dibolehin juga kan. Akhirnya kami mutusin buat udahan. Karena udah hampir tengah malam juga. Pas kami lagi pakai sepatu di teras depan, tiba-tiba kedengeran suara gamelan. Awalnya pelan, tung tung tung, tapi makin lama malah makin kenceng, makin jelas. Suaranya tuh bener-bener nyata. Ternyata bukan di kuping satu orang doang. Si Tara sempat ngerekam pakai HP-nya sebelum baterainya mati. Ada video sekitar 7 detikan lah. Isinya tuh ya cuma suara gamelan itu. Rizky nanya lagi ke Mbah Priyo, "Mbah, itu suara gamelan siapa yang mainin malam-malam?" Dan kalian tahu reaksinya Mbah Priyo gimana? Dia langsung gelagapan. Dia jawab terbata-bata, itu keponakan saya lagi benerin komputer." Masuk akal nggak? Suara gamelan tradisional yang begitu megah dibilang cuma suara keponakan yang lagi benerin komputer. Kami nggak banyak nanya lagi. Kami langsung cabut ke parkiran. Pas di parkiran, kami sebat dulu buat netralin suasana. Malam itu kebetulan lagi bulan purnama. Tiba-tiba si Amel, si cewek rambut pendek tadi, nyeletuk ke Tara, "Tar, lihat deh bulannya. Kok kayak ada yang ngalangin ya?" Tara ngeliatlah ke atas. Dan bener, di depan bulan yang terang itu ada bayangan hitam, bentuknya persis kayak kepala orang. Si Amel udah ketakutan. Tapi Tara cuma bilang, "Udah, gak usah dibahas. Ayo masuk mobil." Pas kita masuk ke mobil, tiba-tiba si Ina nih nemplok ke gue. Dia bilang, "Duh, bahu gue berat banget deh, dingin." Tara yang emang bisa langsung tahu kalau Ina ketempelan kuntilanak. Dan ternyata itu semua gara-gara si Pebi yang ngumpat anjing. Makhluk itu ngikut. Tapi karena aura Feby itu kuat, dia malah nempel ke Ina yang paling lemah. Tapi yang paling parah itu Putri. Pas nyampe ke penginapan, Putri baru sadar kalau sekujur tubuhnya dari bahu, lengan,
sampai sikut itu lebam biru-biru parah, kayak abis dipukulin atau kejepit. Padahal selama tur dia nggak nabrak apa-apa sama sekali. Besoknya kami baru menjahit cerita masing-masing. Si Novi cerita kalau Mbah Priyo itu munculnya tiba-tiba banget. Di samping dia bawa sepeda ontel. Gak ada yang lihat dia datangnya dari mana. Dan ternyata aslinya itu gak ada orang yang lagi tugas di sana malam itu. Harusnya jam 5 sore semua pegawai udah pulang. Berikut juga para penjaganya. Tapi pengakuan Tara yang paling bikin gue diem. Dia bilang pas gue ngeliat dia senyum-senyum sendiri di depan kamar anak-anak itu, dia sebenarnya lagi disenyumin balik. Dia lihat ada sosok yang keluar dari pintu itu. Sosok yang bercahaya menyerupai raja. Putri yang kuliah sastra Jawa bilang gamelan yang kami dengar di akhir itu sebenarnya lantunan pelepasan tamu. Artinya mereka berterima kasih karena kami sudah berkunjung ke dalam, tanda kutip, saudara. Gue kan orang Sumatera ya. Yang lainnya pun gak ada yang asli sini. Tapi kenapa dibilang saudara? Beberapa tahun kemudian, gue sama Tara mau balik lagi ke tempat itu. Kami udah nentuin tanggal, dan anehnya mendadak duit kami habis tanpa sebab. Padahal itu awal bulan. Kami juga nggak boros. Pas kami cek kalender, ternyata tanggal yang kami pilih itu malam 1 Suro. Kayaknya kami memang cuma diizinin masuk ke sana itu sekali aja sebagai tamu eksklusif, di mana jam yang seharusnya milik mereka. Wah, apa? Saking dengerin ceritanya nggak kerasa sih. Kayak pasti penasaran kayak apa sih lanjutannya gitu. Kayak apalagi ini di Jawa ya. Wah, kalau bicara tentang Jawa tuh banyak sih ceritanya, apalagi di daerah. Walaupun kita nggak tahu ya ini keraton mana ya. Nah, Keraton. itu Kan soalnya, pengen coba berasumsi. kayaknya kan tadi soalnya ada kata-kata di awal tuh, dibanding ke sana, karena Iya. kalau ke sana sepi. Berarti nggak mungkin keraton yang rame kan? Iya. Tahu kan maksudnya? Dan kita Iya, tahu. kan ada dua tuh. iya, karena di sarannya juga tadi karena libur lebaran sepi Itu tempatnya. nggak mungkin yang rame itu tuh, ya kan? Boleh sebutin nggak sih asumsi-asumsi? Ini pulang ke Oslo. Apa dua kan? Kan satu pulang ke Oslo, satunya pulang ke Lisboa. Baru connect lagi. Iya. Itu wong Oslo atau wong Lisboa? Bang, Tapi- jangan terlalu jelas loh Oslo. Oslo di sana Oslo. Aku sebenarnya berasumsi malah awalnya keraton ini tuh bukan
keraton. Jadi kan kita tahu, ya sebut aja lah ya Mangkunegaran deh. Sependek pemahaman aku, itu bukan sebuah wilayah kerajaan lah, cuman seperti bupati gitu kan, ya tingkatannya semacam itu. Kenapa aku menyimpulkan itu? Karena ada restoran. Setahu yang itu. Tapi di sana dua-duanya juga ada sekarang. Nah itu makanya. Ini kan orang Jawa dua. Iya, aku bukan orang Jawa lagi. Herlin, gua kan bukan. Keraton tuh di Indonesia ada berapa sih di Jawa? Setahu gue ada banyak sih. Banyak kan? Banyak. Tapi yang paling terkenal 2 tapi ya. Yang masih dianggap itu sebenarnya bukan dianggap ya biasanya. Ya masih dikenal lah ya, dikenal di mana setahu gue 2 itu. Yang paling dekat dari sini ada. Iya. Ada. Oh ya tadi sensor aja lah. Tapi kan si ceritanya nggak nyebutin Jawa, X aja. Emang nggak apa-apa kita bilang. Diulangin. Diulangin. Jadi kan kalau yang memang paling dikenal 2 itulah ya. Tapi sekarang juga kayak yang setelah Jakarta lah gitu ya. Iya. Soalnya juga ada salah tuh. Dekatnya Bandung ada juga tuh. Ya banyak lah di mana-mana soalnya. Kayaknya di luar Jawa juga ada deh. Karena sebenarnya keraton tuh mungkin nggak tahu ya, mungkin kalau yang teman-teman CMI pada tahu gitu ya. Apakah keraton itu memang artinya kayak let's call it kayak cara Indonesia orang dulu nyebut kerajaan ya keraton gitu. Betul. Keraton. Dan dulu nama sistem kerajaan kan gitu. Iya. Kayaknya itu tetap di Jawa tapi bukan eksplisit Jawa Tengah. Ya mungkin ya. Tapi tadi nggak tahu mungkin kalau Jawa yang lain. Nah zaman dulu kan Indonesia nyambung tuh. Iya. Lebih besar lah gitu ya. Maksudnya bukan cuma Pulau Jawa. Apakah? Nusantara. Iya Nusantara lah gitu ya. Maksudnya kan dulu belum yang sebanyak itu pulaunya gitu ya. Kalau dibayangin apakah memang sebenarnya bagaimana cara menyebut kerajaan ya keraton? Iya. Nggak tahu. Iya. Tapi ya Jawa bukan Jawa Barat tapi. Di Jawa Barat kayaknya nggak ada keraton. Kayaknya ada. Oh ada ya. Oh, kayaknya ada. Setahu ada. Oh, ya kan Jawa Barat. Ya, setahu ada deh. Karena masih wilayah Jawa. Kan ada kisah film Raden Kian Santang. Benar. Betul. Iya kan kerajaan juga, kerajaan Pajajaran gitu-gitu kan. Cuman nggak tahu kalau ada keratonnya atau gimana. Tapi biar gak lupa. Gue tadi malah kepikiran satu hal. Kan tadi dibilang apa Herlin di akhir? Wah, kita niatnya udah mau jalan-jalan, udah nentuin tanggal gitu. Terus saya tuh nggak punya duit, ya kan? Iya. Gue tuh lebih worry-nya bukan ini masalah. Ngeslot deh kayaknya. Ini ngomongnya habis gitu loh. Kayaknya yang gue tunggu tadi Herlin bilang tanggalnya itu bukan tanggal apa tadi? Bukan tanggal tua, masih awal bulan. Iya, Dia bilang Dia tadi bilang ternyata malam 1 Suro ya tadi. malam 1 suro. Ternyata bukan malam 1 Suro, tapi abis war di Shopee. Betul. Malam 1 Betul. Tanggal kembar. Iya, malam 1 Terus lupa, astagfirullah. Ini gimana ceritanya nih, mau jalan-jalan nggak jadi kan? Iya. Lebih milih fashion ya. Ya memang gaya hidup. Ya. Tapi bersembilan ya liburan ya. Iya, banyak kan loh. Sama supir. 10 sama supir. Tapi supirnya nggak ikut masuk ya? Nggak ikut. Supirnya nggak ikut masuk. Banget ya. Jahat. Tapi mungkin kalau kita tanya sama supirnya malah ada cerita bagus. Iya. Coba. Iya pas nunggu ya. Ini kebetulan ada supirnya. Supirnya mana? Oh, oke. Nggak ada. Kayak gitu ada gitu supirnya. Iya ada. Kira. Ya, silakan masuk Pak Supir. Oh, enggak. Oh, iya. Nggak ada guys, nggak ada. Tapi gimana menurut kalian, menurut Herlin yang baca, menurut Mas Malik dan menurut Ahlan ceritanya gimana? Karena jujur ini one of my best story I ever heard di channel sebelumnya, di nama sebelumnya. Karena penulisannya ya cara dia bercerita tuh rapi banget. Karena lulusan luar negeri, Bro. Itu dia Betul. mungkin. That's the point. Lihat kuliah di luar negeri ya. Oh, berarti tadi direvisi. Bukan karena Shopee, karena habis Black Friday. Jadi lupa. Iya benar. Iya lagi kayak gitulah. Gimana menurut kalian? Itu tadi aku nggak masih penasaran dengan cerita lanjutannya sebenarnya. Dan sepanjang cerita tuh ya pertama rapihnya tuh di sini tuh dar gitu loh. Dar. Di awal sebenarnya menarik, astral projection.
Itu menurutku udah suatu cerita yang menarik tuh, diawali dengan astral projection. Ini temannya si Tara ya tadi ya? Tara Temannya yang agak sensitif tuh Tara. Ya. Dia bisa astral projection atau astral projection tuh gimana sih? Mungkin dari Kapten atau pernah denger? Astral projection itu dia keluar dari arwahnya tuh keluar dari tubuhnya. Tubuh aslinya. Dari jasadnya. Tapi sadar, dalam keadaan sadar. Iya, dia sadar. Ketika dia bangun dia lihat tubuhnya sendiri gitu. Kalau pernah nonton itu film Insidious, ya kayak gitu. Oh yang adegan ini ya, tahu-tahu ada kayak beberapa orang ngikutin dia kayak gitu ya, yang kepalanya kalau kayak patah gitu kan, ngikutin dia bilang di belakangnya. Bukan ini ya, bukan projection kayak Proyektor. Dia mau dipatahin dulu. Cerita proyektor. Terus ya tadi gue mikirnya bukan proyektor. Dulu mesinnya sebelum proyektor apa ya namanya? Masih yang pakai Mika tau lu? Iya. Mika terus yang digambar. Oh iya. Iya itu namanya apa ya? Kayaknya tetap proyektor deh. Bukan, itu namanya alat kayak scanner gitu kan ya? Iya. Ya alat kertas transparan itu kan? Iya itulah adalah kita orang jadul soalnya mereka nggak akan tahu. Iya. Iya lagi. Nah tadi balik sorry gue juga nggak tahu. Oh gitu. Kan tadi situ yang ngasih tahu. Nah kita balik lagi ke yang tadi tuh yang menarik kenapa tadi Tara ya pas ketika Tara tidur Mbak K ini ya Mbak K ini kan bilangnya Tara ayo pulang kembali ke tubuhmu. Kenapa? Karena kalau astral projection itu ketika dia makin jauh sama tubuhnya dia susah kembali. Iya bisa lepas. Jadi ada batasan katanya ya ini katanya kalau gue baca-baca itu pernah dengar benang merah yang nempel di pusar. Nah itu tandanya tuh. Jadi semakin jauh tuh benang merah itu semakin pudar. Kalau udah pudar dia akan susah cari balik. Iya cari jalan balik. Untungnya mbaknya tahu ya kalau misal si Tara itu lagi karena ini. Sahabatnya kan. Tapi kalau dia bawa ini satu roll benang panjang gimana tuh? Benang merah. Iya, Gantung modal sih ya. Berapa meter gitu ya benang merahnya bener juga sih. Iya kalau nggak pakai router gitu kan biar kabel sekarang kebetulan. Anggap dia sadar nih terus, ntar gue kayaknya bakal keluar nih. Ikat dulu tuh di kaki itu. Nah itu jadi pertanyaan, kan dia bisa astral projection ya. Kalau bisa kabelnya lebih panjang sih, nggak usah beli tiket, astral projection aja liburannya. Tapi nggak bisa makan bro. Nggak bisa. Terus fotonya gimana nih kan? Iya. Tapi penasaran sama footage-nya sih sebenarnya yang di akhir tuh. 7 detik itu ya. Iya, tapi kayaknya nggak bakal dikasih sih sama Mbak Kai. Sebenarnya di episode yang dia cerita itu dia kasih. Oh iya. Beneran? Dikasih lihat, cuman dia nggak mau itu di share. Recordnya itu. Iya. Beneran suara gembala. Iya, jelas banget. Dan itu yang paling merinding kan, ternyata ada yang kuliah sastra Jawa dan dia bilang yaitu suara gamelan perpisahan. Sambutan. Perpisahan apa sambutan tadi? Perpisahan. Pelepasan tamu. Karena dia mau pulang kan, mereka mau pulang. Tapi nggak tahu ya kalau di Jawa yang aku pernah dengar kan sebenarnya memang sangat orang-orang tertentu yang boleh diizinkan masuk ke keraton lah. Selain ada wisata kalau sekarang ya, kayak contohnya di Jogja ada wisata liburan di keraton tuh kalau nggak salah. Nah tapi setahu memang jarang banget ada orang yang boleh diizinin untuk masuk ke keraton. Biasanya yang tiba-tiba datang terus diizinin, aku pernah dengar kayak dari guruku gitu. Ternyata dia masih ada terah keturunan dari sultan situ gitu loh. Biasanya masih ada terah darah. Nah, tadi kalau didengar terakhir kan dibilang padahal dari kita ini bukan orang Jawa, iya kan? Itu sebenarnya yang jadi tanda tanya juga sih. Ya mungkin secara jauhnya ada gitu. Dan makanya bisa disambut di awal. Dia mungkin bisa jadi. Gitu sih. Makanya langsung tahu-tahu yang si penjaga yang harusnya nggak ada itu menerima kan. Mungkin ngasih tahu tuh dengan ini saudara-saudara. Berarti dari bersembilan itu ada salah satu. Ada salah satu yang terakhirnya itu ada keluarga sana gitu. Mungkin ya. Tapi tadi bukan sop kaki kambing saudara itu kan? Aduh aku nggak tahu lagi. Sudari. Oh Sudari. Walah. Tapi sebenarnya gue pun juga ada katanya ya. Katanya
bilangnya, berarti buyut gue lah. Buyut gue tuh ternyata dulunya orang keraton cuman dia memilih meninggalkan itu semua karena dia sukanya waktu itu lagi apa sih ludruk dan sebagainya, dia sukanya pentas lah. Dia pergi ke Semarang ceritanya gitu, ke Semarang. Zaman dulu nggak ada handphone dan sebagainya, akhirnya ya udah putus hubungan lah udah gitu. Tapi kalau katanya sih masih ngikutnya, kalau pernah tahu Ronggo Warsito. Ronggo Warsito tuh kayak salah satu penyairnya lah di keraton gitu ya kalau zaman dulunya gitu ya. Ya gue juga nggak tahu sih, cuma biar masuk aja kali ya. Tahu. Ya, Ronggo Warsito salah Karena tapi cuma itu doang soalnya. Dengan salah satu pangeran. udah diperhatiin. Ya udah. Mungkin dari Mbah Prio mau ngomong nggak? Mbak Pria. Udah cukup. Udah cukup ya. Cukup. Oke, mungkin Oke. itu aja. Helen, mungkin Oke. ada salah satu insight yang menarik dari cerita tadi menurut Helen apa? Kalau misal ditambah sama kalian nih ya yang ada orang Jawanya, karena kan tadi kata Ahlan ternyata kalau misal yang diundang ke tempat-tempat keraton itu otomatis ada salah satu tuh ya yang keturunan Iya, dari keluarga itu ya biasanya. Jadi aku tuh setelah membaca cerita tadi langsung mikir ke siapa? Ke Tara, karena dia yang dapat mimpi itu. Dia kan ditunjukin apa sih tadi? Itu ya. Orang-orang di sana gitu. Ditunjukin orang-orang di sana. Iya, jadi benar kan kemungkinan Ya, ada welcome-nya Tara. gitu ya. Iya, betul. Tara. Oh iya. Gua cut lu ya. Bodoh. Tapi kan bukan Tara sukanya main game ya? Dilanjutin. Oke, Rin. Ya berarti intinya si Tara ini kayaknya memang Jadi benar-benar itu ya ceritanya bagus sih. Kalau misalnya mungkin Tara jangan main game lagi, kalau bisa share di kita dong aslinya kayak gimana gitu ya. Ya mungkin gitu. Oke. Pokoknya tim CMI terima kasih kepada Mbak Kak ya yang ya udah sharing ceritanya bagus banget sih, benar-benar bikin kita merinding lah semuanya. Kalau kalian punya cerita yang mau di-sharing atau mau dibagi ke tim CMI, kalian bisa share ke link deskripsi kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka sama ceritanya. Aku Herlin, pamit. Aku masih memanggilmu dalam gelap ini. Aku tak mau kau pergi, tinggallah jadi denyut rumah ini.